Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan cerita Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu pergi ke perjudian batu ya untuk mencari gu legendaris. Sudah ketemu nih targetnya. Maka akan dieksekusi hari ini. Kita akan dengarkan bersama ceritanya di part 46. Setelah Fang Yuan pergi dari perjudian batu, dia kembali ke Taman Nankyu. Sedangkan Bai Ning, dia juga sudah kembali dari rumah bangsawan Feng Yu. "Aku sudah menunggumu," kata Bai Ning yang langsung mengeluarkan gu kristal es, lalu memberikannya pada Fang Yuan. Tanpa diberi penjelasan, Fang Yuan sudah tahu apa yang diinginkan oleh Bai Ning. Dia pun segera menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk memurnikan gu itu dan memberikannya kembali kepada Bai Ning. Hal ini merupakan salah satu poin yang terdapat dalam sumpah racun mereka, di mana Bai Ning akan membantu Fang Yuan untuk berkultivasi, sedangkan Fang Yuan akan memurnikan gu milik Bai Ning. Setelah Bai Ning mengambil gu kristal es itu, dengan segera dia pun pergi menuju ke ruang rahasia untuk lebih menyempurnakan gu itu. Untuk Fang Yuan sendiri, dia juga berjalan ke ruang rahasia yang lain dan mulai menyempurnakan gu yang baru saja dia beli. Tidak perlu lama-lama, Fang Yuan segera duduk bersila di atas anyaman jerami dan mulai menyempurnakan gu miliknya. Sungguh, kalau kita ikuti proses penyempurnaan gu ini, mungkin kita akan kebingungan bahkan keheranan. Lantaran, kali ini Fang Yuan tidak hanya menyempurnakan gu yang biasa, tapi dia sendiri sedang membuat gu yang seharusnya baru muncul 200 tahun lagi. Gu itu disebut dengan nama gu pemakan ucapan. Proses penyempurnaan gu ini cukup rumit. Dimulai dengan penggunaan gu kentut bau, sampai beberapa gu lain yang digunakan secara bersamaan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Bahkan dalam prosesnya, evolusi pertama dari semua gu sebelum pada akhirnya menjadi gu pemakan ucapan itu akan mengakibatkan gu menjadi gila. Gu yang sebelumnya gila makan akhirnya dipaksa untuk makan gu kotoran. Alhasil, di situ gu singa yang semula gila makan akhirnya menjadi pemakan kotoran. Ya, tingkat tertinggi dari evolusi semua gu yang digabungkan itu akhirnya melahirkan gu pemakan ucapan. Jadi ini memang adalah penggabungan dari berbagai gu, sehingga kemudian lahir gu pemakan ucapan. Ya, kalau ditarik garis lurus dari gu pemakan kotoran menjadi gu pemakan ucapan, ya bisa dianalogikan kalau misalnya ucapan-ucapan yang tidak bermutu itu tidak jauh berbeda dengan kotoran. Maka evolusinya seperti itu. Nah, sekali lagi, gu pemakan ucapan ini adalah evolusi puncak dari gabungan gu yang Fang Yuan buat. Tapi jelas ini bukan tanpa alasan. Fang Yuan pun memiliki alasan kenapa dia membuat gu pemakan ucapan sekarang. Rupa-rupanya, kemampuan sesungguhnya dari gu pemakan ucapan itu adalah memakan semua ucapan dan juga janji penggunanya, sehingga semua itu pada akhirnya dianggap tidak ada. Tanpa basa-basi, Fang Yuan langsung menggunakan gu pemakan ucapan, dan cahaya berkilau jatuh dari langit lalu memakan tubuh Fang Yuan. Merasakan itu, Fang Yuan pun tertawa. "Bodoh, kalian ingin mengekangku hanya menggunakan gu sumpah racun? Sungguh naif sekali. Sekarang aku bisa kembali melakukan yang ku mau sambil sedikit bersandiwara." Benar, Fang Yuan yang sebelumnya telah mengikat sumpah racun dengan Bai Ning dan Yazi
kini Gu Sumpah Racun tidak lagi mengikat Fang Yuan. Bahkan, jika Fang Yuan melanggar perjanjian itu pun, dia tetap tidak akan terkena hukumannya. Sebaliknya, jika Yazi ataupun Bai Ning melanggar kesepakatan mereka, keduanya masih akan tetap mendapatkan hukuman dari Gu Sumpah Racun. Inilah kemampuan sesungguhnya dari Gu pemakan ucapan yang belum diketahui oleh orang-orang di waktu ini. Kini Fang Yuan tampak menyeringai. Sekarang Yazi pasti sedang kesal karena sebelumnya dugaannya terhadapku salah. Setelah kutipu begitu banyak, kedepannya dia pasti akan membalaskan dendam. Tapi itu bukan lagi masalah. Gu Sumpah Racun tidak lagi mengikatku. Selain itu, Bai Ning juga tidak akan bisa bertindak banyak. Mereka berdua pada akhirnya hanya akan menari-nari di atas telapak tanganku, gumam Fang Yuan. Untuk sekarang, aku akan tinggal di kota ini selama 2 atau 3 tahun. Tapi Primeval Stone-ku hanya tersisa 420.000. Sepertinya ini akan sulit. Bahkan bisa saja aku menghabiskan ke 420.000 Primeval Stone ini hanya dalam waktu 1 tahun. Sepertinya aku harus segera mencari sumber pemasukan lain. Fang Yuan terus berpikir dan mengingat kembali pengalaman di kehidupan sebelumnya. Dia menghubungkan semuanya dengan situasi sekarang. Sampai pada akhirnya Fang Yuan pun mendapatkan ide tentang bagaimana cara dia untuk mendapatkan Primeval Stone. Dan cara itu tidak lain adalah dengan mengikuti arena pertarungan. Sekarang kita akan beralih ke sisi lain kota Shang. Wei Yang kini berada di sebuah ruangan dengan wajah yang tampak berpikir keras. Wei Yang kini sedang memikirkan tentang bagaimana cara untuk menarik simpati Fang Yuan dan Bai Ning supaya mereka pada akhirnya nanti mau bergabung dengan klan Shang. Kultivasi seorang Master Gu akan sangat bergantung pada sumber daya. Bagi Master Gu di jalan kebenaran, untuk mendapatkan sumber daya yang begitu besar tidaklah sulit. Karena mereka sendiri bisa mendapatkan sokongan dari kelompok mereka. Sedangkan untuk Masterku di jalan iblis, mereka tidak akan bisa mengandalkan siapapun selain diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah kekurangan bagi seorang Masterku iblis. Tapi, mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk menarik mereka berdua ke sisi kami, kata Wei Yang sambil menyeringai. Pada akhirnya, saat mereka menyadari betapa lemahnya mereka, maka disitulah aku bisa merekrut mereka dengan lebih mudah. Ya, anak muda memang sering melakukan kesalahan, tapi aku tidak boleh menyia-nyiakan bakat mereka yang hebat, gumam Wei Yang kemudian pergi ke tempat Fang Yuan. Setibanya di tempat Fang Yuan pun menyapa Wei Yan dengan sopan. Lalu mereka pun membicarakan beberapa hal. Salah satunya, "Kak Wei, apakah berpartisipasi di zona pertempuran itu akan membantuku?" tanya Fang Yuan yang tampak pura-pura polos. "Tentu saja, zona pertarungan akan sangat membantu perkembanganmu. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kamu peroleh. Pertama, kamu bisa menghasilkan banyak Primeval Stone. Selama kamu menang dan selama penontonmu banyak, maka kamu juga akan mendapatkan banyak Primeval Stone. Kedua, kamu bisa mendapatkan Guworm setelah memenangkan pertarungan. Menurut aturan, setelah kamu menang, kamu diperbolehkan untuk mengambil salah satu Guworm dari pihak yang kalah. Atau kalau pihak lawan mati, maka kamu bisa mendapatkan semuanya. Ketiga, saat kamu mulai bertarung,
kamu juga akan mengasah otakmu untuk mengatur taktik dalam pertarungan. Lalu, kamu juga akan menemukan kombinasi yang bagus dalam menyesuaikan Gu milikmu, kata Wei Yang sambil tersenyum. Mendengar itu, Fang Yuan pun buru-buru mengangguk. Kak Wei sungguh benar. Dengan melakukan pertarungan melawan Master Gu lain, aku bisa melakukan evaluasi diri untuk pengembanganku. Bahkan, bisa saja aku merubah jalur budidayaku jika memang itu diperlukan, kata Fang Yuan yang mencoba menyenangkan hati Wei Yang. Fun fact-nya, memang sampai detik ini, Wei Yang selalu berusaha membujuk Fang Yuan untuk meninggalkan jalur kekuatan dan beralih pada jalur lainnya. Namun, Fang Yuan masih terus menolaknya. Sekarang, setelah mendengar ucapan dari Fang Yuan, Wei Yan pun tampak gembira, lantaran pemikiran untuk berubah jalur kultivasi kini sudah mulai tertanam di dalam pikiran Fang Yuan. Sebelumnya, saat kita bertarung, kamu adalah tamu dari klan Sang. Jadi kita bisa melakukan pertarungan persahabatan. Namun, jika sekarang kamu ingin mendapatkan keuntungan dari panggung pertarungan, maka kamu harus mendaftarkan diri. Ayo, ikut aku. Aku akan menemanimu dan mendaftarkan diri, kata Wei Yang sambil mengarahkan Fang Yuan. Fang Yuan pun mengangguk, lalu segera mengikuti Wei Yang. Selama proses menuju meja resepsionis, Fang Yuan beberapa kali mendengar obrolan dari orang-orang yang ada di sekitar sana. Tampaknya mereka membicarakan kuda hitam yang belakangan ini terus memenangkan banyak pertarungan. Orang-orang ini tampaknya di masa depan akan menjadi lawan Fang Yuan di dalam arena. Ya, kita tunggu saja. Fang Zheng. Arena pertarungan memiliki 5 tingkatan untuk membedakan kekuatan seseorang. Sekarang kamu akan mulai dari yang paling bawah, yaitu tingkat 5. Untuk bisa naik ke tingkat 4, kamu harus memenangkan 30 kemenangan bersih, kata Wei Yang sambil menjelaskan. Tampak kini Wei Yang menggunakan jubah dan tudung untuk menyembunyikan dirinya. Kemenangan bersih? Apa maksudnya itu? Tanya Fang Yuan yang memasang wajah kebingungan. Kemenangan bersih adalah akumulasi kemenanganmu selama di dalam pertandingan. Jika kamu menang 10 kali dan kalah 2 kali, maka kamu akan dianggap memiliki 8 kemenangan bersih, kata Wei Yang sambil melihat ke arah Fang Yuan yang terlihat sedikit cemas. Kamu tidak perlu cemas. Dengan kemampuanmu sekarang, aku yakin kamu bisa dengan cepat mencapai tingkat 3. Namun kamu tidak boleh gegabah dan harus terus berhati-hati, kata Wei Yang. Baik Kak Wei, jawab Fang Yuan yang mulai tampak bersemangat lagi. Wei Yang tampak menyeringai sekarang. Sebagian rencananya sudah berjalan. Di arena pertarungan ini, dia akan membentuk Fang Yuan. Dia akan membuat Fang Yuan sadar kalau pilihannya untuk mengembangkan jalur kekuatan itu adalah salah. Selama Fang Yuan bertemu dengan lawan yang tidak bisa dihadapi di sini, maka Wei Yang akan lebih mudah untuk memprovokasi Fang Yuan untuk berpindah jalur. Lalu sampainya di ruang resepsionis, seorang penjaga menghadang mereka. Tempat ini adalah tempat khusus untuk para pendaftar. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, kata penjaga itu dengan tegas. Wei Yang yang melihat penjaga itu kemudian menunjukkan token tetua miliknya. Melihat token itu, wajah penjaga pun tampak pucat. Lalu dengan segera mengepalkan tangan dan mempersilahkan Wei Yang serta Fang Yuan masuk. Di dalam, Fang Yuan mendaftarkan diri, lalu dia juga mendapatkan Gu akar anggur peringkat 1. Ini adalah Gu khusus,
yang harus dimiliki oleh semua peserta arena pertempuran. Gu ini sebenarnya adalah gu yang digunakan untuk memberikan informasi tentang peserta di arena pertempuran. Lalu informasi di dalamnya berisi tentang nama, jumlah kemenangan, serta jumlah kekalahan dari peserta. Meskipun gu ini hanya peringkat 1, namun tidak ada yang bisa menggantikan informasi di dalam gu ini kecuali pengurus arena pertarungan. Setelah itu, Wei Yang kembali menjelaskan. Ada beberapa peraturan yang harus kamu ketahui di sini. Pertama, kamu memiliki satu kesempatan khusus untuk menantang siapapun yang lebih kuat ataupun lebih lemah darimu. Kesempatan ini hanya satu kali setiap bulannya, dan pihak yang ditantang tidak bisa menolak. Kedua, kamu bisa menantang semua peserta arena pertarungan yang satu tingkat denganmu. Namun, kamu hanya memiliki satu kesempatan dalam satu hari. Ketiga, kamu memiliki kesempatan untuk tidak melakukan pertarungan dalam beberapa hari, namun tidak boleh lebih dari 10 hari. Jika kamu melanggarnya, maka informasimu akan dicabut dan kamu harus mendaftar lagi dari awal. Kata Wei Yang menjelaskan peraturan di dalam arena pertarungan. Mendengar semua itu, Fang Yuan pun mengangguk dan dia memahami semuanya. Dan sekarang, Fang Yuan sudah mendaftarkan diri untuk pertarungan perdananya. Dia dijadwalkan untuk bertarung pukul 13.30 di panggung nomor 5. Medan yang akan digunakan adalah medan padang rumput. Fang Yuan melirik jam dan kini hanya tinggal 7 menit sebelum pertandingan dimulai. Karena itu, mereka berdua segera bergegas menuju panggung nomor 5. Dang! Gong dibunyikan, tanda bahwa kedua peserta harus memasuki arena. Fang Yuan kini memasuki arena. Dia berjalan di atas rumput dengan wajah yang tenang. Sedangkan di sisi lain, seorang pemuda kekar memasuki arena dengan melompat. Meskipun ruangan ini tidak terlalu ramai, tapi para penonton yang datang tampak bersorak. Ya, mereka adalah para penikmat pertarungan dan juga para pesaing atau master gu yang lain. Sesungguhnya mereka kali ini datang untuk melihat pemuda berbadan kekar itu. Dia akhir-akhir ini cukup terkenal. Namanya adalah Tang Qing. Dia adalah anak muda yang telah memenangkan beberapa pertarungan di tingkat 5 ini secara berturut-turut. Sekarang, Tang Qing tampak tenang dan perlahan maju. Salam, aku adalah Tang Qing. Mari bertarung dengan adil, sapanya. Tapi Fang Yuan tampak diam dan tidak memperdulikan sapaan itu. Jelas ini membuat Tang Qing geram, lantaran kesopanannya diabaikan begitu saja. Dang! Kembali gong dibunyikan, tanda bahwa pertarungan dimulai. Tanpa basa-basi, Fang Yuan langsung bergerak dengan cepat, lalu menerkam ke arah Tang Qing. Melihat ini, Tang Qing terkejut. Dia belum sempat memasang pertahanan, namun Fang Yuan kini sudah mengepalkan tangannya dan mengeluarkan gu 2 babi hutan. Bang! Pukulan keras membentur dada kiri Tang Qing dan membuat dia terlempar jauh ke belakang. Pukulan itu sungguh kuat dan hampir membuatnya pingsan. Tang Qing mencoba bangun dan memulihkan diri. Tubuhnya sungguh terasa sakit semua. Namun yang paling parah adalah bekas pukulan Fang Yuan di dada kirinya. Tang Qing melirik ke bawah dan bisa melihat bahwa dadanya kini telah terkoyak dan tulang rusuknya pun patah. Sial, aku tidak akan mengampunimu, kata Tang Qing yang tampak marah. Dia mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Tang Qing kemudian mengeluarkan gu penguat tubuh dan mencoba untuk menyerang Fang Yuan.
Namun, Fang Yuan tampak tenang dan mengaktifkan Gu Kanopi Langit. Pukulan Tangking tidak bisa menembus pertahanan Fang Yuan. Dia sadar bahwa lawannya ini adalah seorang Master Gu peringkat 3. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia kembali mengayunkan tangannya dan menghantam wajah Tangking. Hantaman itu sangatlah keras. Dengan kombinasi Gu babi hutan dan Gu kekuatan buaya, itu menyebabkan wajah Tangking sampai ringsek, dan kemudian Tangking pun terpental jauh ke belakang. Tangking kini terkapar di atas rerumputan hijau. Wajahnya sudah tidak lagi berbentuk karena menerima tinju dari Fang Yuan. Dia bahkan kini kesulitan untuk bernafas. Semua orang yang melihatnya pun mulai cemas pada keadaan Tangking. Dan mereka tahu bahwa pertandingan ini sudah berakhir. Tangking kalah di sini dan pertarungan tidak perlu dilanjutkan. Bam! Di saat semua orang mengedipkan mata, di situ Fang Yuan menghantam wajah Tangking sekali lagi dengan kilatan cahaya putih di tangannya. Darah Tangking menyiprat ke segala arah dan Tangking kini tidak lagi bernafas. Mati! Dia mati! Teriak salah seorang penonton. Gila, dia menghabisi lawannya yang sudah tidak berdaya. Sungguh tidak punya moral, seru yang lain. Sekarang ini membuat semua orang terkejut di saat yang bersamaan, lantaran sudah sangat lama tidak ada kematian di arena pertarungan. Sekalipun arena pertarungan adalah tempat yang bebas dan tidak terikat aturan klan, namun kasus kematian itu jarang sekali terjadi, lantaran banyak orang yang saling berhubungan di luar arena. Mereka biasanya memilih untuk tidak bertindak berlebihan. Lagi pula, tempat ini pada mulanya adalah tempat untuk menghasilkan uang. Anak muda, kau sungguh keterlaluan, bentak salah seorang panitia yang kemudian masuk ke dalam arena. Apa salahku? Dia memasuki arena dengan kesadarannya sendiri. Sudah selayaknya dia siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan menurut aturan, kita juga diperbolehkan untuk saling membunuh. Dan setelah pihak lain mati, maka pihak pemenang dapat memiliki semua harta dan gurom dari milik pihak yang kalah. Aku hanya melakukan itu. Jadi sekarang semua harta dan gua miliknya harusnya menjadi milikku. Bukankah begitu? Kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Nak, otakmu sudah mulai geser. Meskipun yang kau katakan itu tidaklah salah, tapi seharusnya kau memiliki hati nurani. Ah, sial. Sekarang berikan akar anggur milikmu, kata orang itu dengan wajah kesal. Fang Yuan masih tetap bodoh amat. Dia pun menyerahkan akar anggur miliknya. Lalu orang itu merubah informasi di dalamnya. Kini Fang Yuan 1 kali menang dan 0 kali kekalahan. Setelah menerimanya kembali, Fang Yuan pun berjalan dan mengambil Primeval Stone serta gurom yang ada di dalam tubuh Tangking. Kini Fang Yuan mendapatkan 36 Primeval Stone dan 4 buah gurom, 3 buah gurom peringkat 2 dan 1 gurom peringkat 1. Lalu setelah menyelesaikan urusannya, Fang Yuan pun perlahan berjalan keluar dari arena, lalu bertemu dengan Wei Yang. Fang Zheng, lain kali cobalah untuk menghindari kematian di arena pertempuran, kata Wei Yang kemudian menyapa Fang Yuan. Wei Yang melanjutkan lagi. Meskipun tidak ada aturan yang melarang pembunuhan di arena pertarungan, tapi tidak setiap pertarungan harus berakhir dengan kematian. Kamu tidak boleh lupa bahwa arena pertarungan ini sangatlah besar. Ada lebih banyak orang yang jauh lebih kuat darimu. Jika di masa depan kamu ingin mendapatkan keselamatan, maka tunjukkanlah belas kasihmu. Jika tidak, maka orang lain juga tidak akan peduli padamu.
dan mereka juga tidak akan segan untuk membunuhmu. Fang Yuan mengernyitkan dahinya ketika mendengar itu dari Wei Yang. Tapi Kak Wei, kalau aku melepaskan seseorang, mungkin saja mereka tidak akan melepaskanku di masa depan. Seperti sebelumnya, aku pernah bertemu dengan masterku iblis yang menyerangku tanpa mengucapkan apapun. Aku beruntung bisa selamat waktu itu, dan aku tidak bisa membiarkan diriku lemah. Akulah yang akan berinisiatif terlebih dahulu, dan karena itu aku bisa hidup sampai hari ini, kata Fang Yuan dengan penuh keyakinan. Mendengar itu, Wei Yang tidak bisa berkata-kata, karena ucapan dari Fang Yuan itu tidaklah salah. Terlebih untuk seorang masterku iblis yang hidup secara menyendiri, mereka jauh lebih rentan daripada yang lain. Selama manusia hidup dengan rasa tidak aman, maka selama itu juga mereka akan dipaksa untuk menjadi kejam. Tidak hanya pada orang lain, tetapi mereka juga dipaksa menjadi kejam pada dirinya sendiri. Melihat Fang Yuan yang sekarang, ini sungguh mengingatkan Wei Yang pada dirinya di masa muda. Mengingat semua itu, Wei Yang pun perlahan menghela nafas. Lalu, dia kembali menatap Fang Yuan dan berkata, "Fang Zeng, mari bahas hal yang lain. Sebelumnya kamu menggunakan Gu berspesifikasi pada kekuatan. Tapi, berapa banyak yang kamu gunakan?" Karena kakak Wei yang bertanya, maka aku akan menjawabnya semampuku. Aku tadi menggunakan 3 Gu kekuatan. Gu yang pertama adalah Gu 2 babi hutan, lalu Gu kekuatan buaya, dan yang terakhir adalah Gu beruang coklat yang baru saja aku beli. Gu 2 babi hutan memberimu kekuatan selayaknya 2 babi hutan. Begitu juga Gu buaya dan Gu beruang. Tapi mari bayangkan ini. Apa yang terjadi padamu jika kamu tidak menggunakan kekuatan dari Gu milikmu, lalu mencoba untuk menahan serangan dari 2 ekor babi hutan? Tanya Wei Yang. Jika aku tidak menggunakan kekuatan Gu milikku, tentu aku tidak ada bedanya dengan manusia fana. Jika hanya menggunakan kekuatan fisikku, jelas aku tidak akan bisa bertahan. Mungkin kulitku akan robek hanya karena serangan dari babi hutan, bahkan mungkin tulang-tulangku akan ikut patah. Jelas, itu akan menjadi pemandangan yang sangat mengerikan, kata Fang Yuan. Oke, lantas bagaimana jika kamu digigit oleh seekor buaya atau diterkam oleh seekor beruang? Tanya Wei Yang sekali lagi. Mungkin kepalaku akan pecah dan tubuhku remuk dalam 1 kali gerakan. Itu tidak ada bedanya dengan semangka yang dimakan oleh Gudanil. Akan pecah dengan begitu mudah, kata Fang Yuan sambil sedikit tertawa. Kamu memahami semuanya dengan begitu jelas. Maka seharusnya kamu juga sadar bahwa kemampuanmu saat ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semua hewan itu. Artinya, kamu hanya bisa menggunakan sepersekian persen dari kekuatan Gu yang kamu miliki. Buktinya ada pada serangan pertamamu. Jika itu adalah serangan dari 2 ekor babi hutan, seharusnya Tang Qing akan langsung mati di tempat. Tapi dia masih bisa bertahan walaupun mengalami patah tulang rusuk. Lalu pada pukulan keduamu, kamu bahkan tidak bisa langsung menghabisi Tang Qing dengan pukulan itu, sehingga kamu harus memberikan serangan ketiga. Sadarilah, ini adalah kelemahan dari Gu kekuatan. Bahkan jika tubuh fisikmu menjadi lebih kuat daripada manusia fana, tapi tubuh fisikmu tidak bisa memaksimalkan kekuatan dari Gu kekuatan yang telah kamu kembangkan, kata Wei Yang. Mendengar itu, Fang Yuan terlihat berpikir sejenak.
Terima kasih Kakak W. Kamu pasti ingin mengatakan supaya aku menyerah pada jalur kekuatan. Namun, aku masih teguh dengan pendirianku saat ini. Lagi pula, meski tubuh manusia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku itu, namun aku juga pernah mendengar bahwa beberapa masterku mampu masuk ke mode berserker dan bisa mengeluarkan potensi tertinggi dari jalur kekuatan. Itu benar, namun kamu tidak boleh menutup mata pada fakta kalau jumlah yang berhasil masuk ke mode itu sangatlah sedikit. Terlebih jika kamu ada di ujung tanduk, kematian ada di depanmu. Apakah kamu akan bertaruh pada keberuntungan? Tanya Wei Yang. Kakak W, aku sungguh menghargai perhatianmu itu. Namun sampai saat ini keputusanku tidaklah berubah. Aku akan melihat semuanya sampai ujung jalan, karena inilah jalan dari seorang laki-laki, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Terserah kau saja kalau begitu. Wei Yang kini tampak kesal melihat Fang Yuan yang begitu keras kepala. Meskipun sebenarnya Fang Yuan pun tahu akan semua itu dan dia tidak sekeras kepala itu. Dia adalah orang paling logik dengan semua pengalaman hidupnya. Fang Yuan tidak mungkin berjalan di jalan yang tidak jelas tanpa sebuah alasan. Meski semua yang dikatakan Wei Yang itu benar, Fang Yuan masih tetap memilih jalur kekuatan. Lantaran di kehidupan sebelumnya dia tahu bahwa di kota Sang terdapat Gu legendaris. Dengan menggunakan Gu legendaris, dia dapat memaksimalkan jalur kekuatan. Dia tidak perlu bertaruh pada keberuntungannya, karena selama ada Gu legendaris, dia dapat masuk ke mode berserker kapanpun dia mau. Jelas, ini akan memberikan perubahan yang besar pada kemampuan dari Fang Yuan. Selain itu, dia sudah sedari lama menyusun strategi untuk mendapatkan Gu legendaris. Dia setiap hari bahkan datang ke perjudian batu dan membangun mindset bahwa Fang Yuan itu suka berjudi batu. Semua ini dilakukan agar saat Fang Yuan mendapatkan Gu legendaris, dia akan dianggap memiliki keberuntungan belaka. Semua rencana Fang Yuan sudah tersusun dengan sangat rapi dan hanya tinggal eksekusi. Setelah itu, Fang Yuan kembali menjalani kehidupannya dan pergi ke arena pertarungan dan juga perjudian batu. Setiap hari ia habiskan untuk pulang pergi ke kedua tempat itu. Dan setengah bulan tidak terasa sudah berlalu. Hari ini, Fang Yuan pergi ke perjudian batu lagi. Namun kali ini, dia mengajak Wei Yang untuk pergi bersamanya. Kakak Wei, apakah kali ini kamu mau menguji keberuntunganmu bersamaku? Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Ayo, biarkan aku mentraktirmu beberapa batu, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Wei Yang yang berdiri di samping Fang Yuan menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Sudah setengah bulan berlalu dan dia melihat kalau Fang Yuan hanya menghambur-hamburkan uangnya. Dia bahkan sudah menghabiskan lebih dari 100.000 Primeval Stone hanya untuk perjudian batu. Kini dia mulai berpikir, kalau ini diteruskan, maka Fang Yuan hanya akan menjadi sampah di masa depan. Fang Zeng, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan semua ini? Apa kamu lupa kalau Tang Xiong hari ini menantangmu untuk bertarung? Dia jauh lebih kuat darimu dan dia tidak akan main-main denganmu. Apalagi dia adalah saudara dari Tang King yang sudah kamu bunuh di awal debutmu. Selayaknya kamu memikirkan ini dengan sungguh-sungguh, kata Wei Yang kini mulai khawatir. Kak Wei, tidak perlu khawatir. Aku bahkan bisa menghadapi anak itu dengan mata tertutup. Sudahlah,
Sekarang ayo ambil beberapa batu. Aku sudah melihat beberapa yang potensial," kata Fang Yuan yang langsung mengambil beberapa batu di depannya. Penjaga toko yang sudah hafal dengan Fang Yuan dengan cekatan membantunya. Fang Yuan tiba-tiba berhenti. "Bukankah itu adalah batu bintang?" kata Fang Yuan sambil menunjuk sebuah batu yang digunakan untuk menopang meja. Penjaga toko itu tertegun. Pelanggan yang terhormat sungguh memiliki mata yang tajam. Batu ini memanglah batu bintang. Sebelumnya, batu itu diletakkan di sana karena meja ini rusak setelah ditendang oleh seorang Master Gu yang mengamuk. Karena bentuknya pas, jadi saya meletakkannya sebagai penyangga. Ya, itu hanya batu kelas rendah, jadi tidak ada masalah untuk menggunakannya sebagai penyangga. Kau sungguh sudah gila. Tindakanmu itu sudah mengubur potensi dari batu itu. Sudah, ambilkan penyangga yang lain dan aku akan mengambil batu itu. Akan kutunjukkan bahwa batu itu adalah batu yang berharga, kata Fang Yuan dengan wajah sedikit kesal. Penjaga toko itu jelas kebingungan, tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Fang Yuan adalah tamu yang terhormat dan dia tidak boleh membuatnya menunggu, apalagi membantahnya. Dengan cekatan penjaga toko melakukan sesuai dengan perintah Fang Yuan. Lalu setelah menyelesaikan semuanya, penjaga toko pun kembali memanggil para pembedah batu. Para profesional setiap hari didatangkan untuk membedah batu murahan yang dipilih oleh Fang Yuan. Namun, karena Fang Yuan adalah pemegang token dori ungu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menolak ataupun mengerjakannya secara setengah-setengah. Mereka melakukan semua itu dengan sangat hati-hati. Wei Yang sekali lagi hanya bisa menghela nafas panjang setelah melihat tingkah dari Fang Yuan. Dia sungguh masih terlihat seperti anak kecil, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan Fang Yuan begitu saja. Akhirnya, ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkannya, kata Fang Yuan dalam hati. Dia terlihat cukup bersemangat untuk melihat Gu legendaris. Ayo segera selesaikan ini. Sebentar lagi ada pertandingan yang menunggumu, kata Wei Yang. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk dan memberi instruksi pada penjaga toko. Segera percepat membuka batunya. Yang lain singkirkan dulu, kata penjaga toko itu yang kemudian mendahulukan batu-batu Fang Yuan. Salah seorang pembelah batu pun sampai membuang batu yang tengah ia kerjakan. Hei, tunggu! Kenapa kau membuang batuku? Teriak seorang pria yang tampak panik. Liran, berhentilah berteriak. Kami akan memberikan kompensasi padamu nanti, kata penjaga toko itu dengan tegas. Tidak, bagaimana jika ada Gu di dalam batu itu? Kata pria yang dipanggil Liran. Kalaupun ada Gu di dalamnya, pasti hanyalah Gu tingkat rendah. Kau bisa mencobanya lain kali, pungkas penjaga toko itu. Mendengar ini, Liran terus mengutuk karena perlakuan yang tidak adil yang ia terima. Fang Yuan yang mendengar itu perlahan-lahan mengingat bahwa nama itu cukup familiar. Ia memejamkan mata sejenak dan kembali mengingat. Dan dia menemukan bahwa Liran itu adalah orang yang menemukan Gu legendaris. Dialah pemilik sebenarnya dari Gu legendaris itu. Menyadari itu, Fang Yuan pun menyeringai. Maafkan aku, tapi di kehidupan ini kau sayangnya tidak beruntung, kata Fang Yuan dalam hati. Lalu kemudian kembali melihat proses pemecahan batu miliknya. Kini beberapa batu telah dibuka dan tidak ada satupun bangkai Gu yang tersimpan di dalamnya. Jadi sebelum-sebelumnya nih, agak flashback sebentar. Sebelum-sebelumnya setiap kali Fang Yuan membelah batu, dia hanya menemukan sedikit Gu. Entah itu Gu peringkat 1 atau peringkat 2.
Malah banyak yang sudah menjadi bangkai. Jadi memang Fang Yuan ini dikenal dengan kurang beruntung. Seperti hari ini, beberapa batu sudah dibuka dan ternyata isinya kosong. Ini yang tersisa hanya satu batu yang sebelumnya digunakan sebagai penyangga meja. Perlahan batu itu kini dibuka. Sedikit demi sedikit batu itu ditipiskan. Lalu saat alat pembelah batu itu menyentuh inti batu, perlahan-lahan cahaya samar memancar keluar. Cahaya itu perlahan semakin membesar dan tentu membuat banyak orang segera berkumpul. Sial, itu Gu yang masih hidup. Benar-benar ada Gu yang istimewa di dalam batu tingkat rendah. Itu adalah Gu pedang bayangan. Sial, Gu peringkat 3 dan sangat langka, teriak salah seorang penjaga toko. Mata Fang Yuan pun terbelalak. Tunggu, Gu bayangan pedang? Apa ini? Apa ada yang salah dengan ingatanku? Tidak, cerita itu diceritakan secara detail dan seharusnya aku tidaklah salah. Fang Yuan kebingungan karena seharusnya di dalam batu itu terdapat Gu legendaris. Tetapi kenapa sekarang justru muncul Gu bayangan pedang? Oh, pelanggan yang terhormat, selamat, Anda mendapatkan Gu peringkat 3. Dan ini juga adalah salah satu Gu yang langka. Anda setidaknya bisa mendapatkan 32.000 Primeval Stone jika menjual itu. Apalagi Anda hanya menghabiskan 8.000 Primeval Stone. Haha, itu sungguh adalah keuntungan yang luar biasa, kata penjaga toko itu sambil memuji Fang Yuan. Dia pun bahkan tampak terlihat bersemangat. Wei Yang kini menepuk pundak Fang Yuan. Fang Zeng, aku tidak menyangka bahwa kau memang beruntung. Gu bayangan pedang adalah Gu yang selevel dengan Gu cahaya pedangku. Kusarankan supaya kamu menyimpannya daripada menjualnya. Ini akan menjadi senjata yang luar biasa di tanganmu di masa depan. Hahaha, terima kasih Kakak Wei. Sudah kukatakan bahwa keberuntunganku tidaklah buruk. Untuk merayakan ini, nanti setelah pertandingan ayo pergi minum. Aku akan mentraktirmu, kata Fang Yuan yang terlihat memasang wajah bahagia. Sial, kemana Gu legendaris itu? Jika hanya Gu bayangan pedang, itu adalah sesuatu yang tidak berguna, kutuk Fang Yuan dalam hati. Jika aku tidak bisa menemukan Gu legendaris, maka tidak ada gunanya untuk berada di jalur kekuatan. Apakah aku harus mengubah arah kultivasiku? Tapi jika aku melakukannya, maka 3 warisan raja akan sangat terpengaruh ke depannya nanti. Sial, aku harus menyusun ulang rencana, pikir Fang Yuan. Sudah waktunya, ayo pergi, ada pertarungan yang menunggumu, kata Wei Yang menyadarkan Fang Yuan dari lamunannya. Ya, untuk sekarang Fang Yuan hanya bisa mengabaikan masalah ini. Dia akan memikirkannya nanti setelah semuanya selesai. Ini Fang Yuan pergi menuju ke arena dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Rupa-rupanya Gu legendaris yang diidam-idamkan oleh Fang Yuan tidak ada di dalam batu itu. Apa yang akan terjadi? Bagaimana cara Fang Yuan nanti mendapatkan Gu legendaris itu sebenarnya? Ada siasat apa sebenarnya di balik semua itu sampai akhirnya Fang Yuan tidak bisa menemukan Gu legendaris yang ada di ingatannya sebelumnya? Ya, kita akan jumpa lagi di part berikutnya. See you again di next video dan bye.